Baik, kita ketemu lagi di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 atau Intermediate Accounting, di mana kali ini kita akan bahas tentang retain earning atau laba yang ditahan. Nah, laba yang ditahan atau retain earning itu sebenarnya adalah kumpulan laba yang diperoleh dari operasi, bisa juga berasal dari non-operasi dan atau juga hal-hal yang luar biasa, berasal dari hal-hal yang luar biasa yang belum dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, itu laba ditahan atau retain earning. Nah, laba ini atau laba ditahan ini merupakan bagian dari hak para pemegang saham. Dan kalau seandainya para pemegang saham ini menghendaki untuk diambil atau dibagikan, artinya laba itu diambil atau dibagikan kepada mereka para pemegang saham, Anda tahu berupa dividen itu, maka manajemen perusahaan tidak berhak untuk melarang hal tersebut, gitu ya. Kecuali kalau para pemegang saham ini yang mempunyai hak atas laba ditahan itu sudah setuju untuk melakukan penyisihan yang beralasan. Biasanya ini ada di rapat umum pemegang saham gitu. Jadi penyisihan atau keputusan untuk tidak dibaginya laba ditahan itu ada di rapat umum pemegang saham. Nah, ini kita bicara tentang hak pemegang saham ya, hak pemegang saham atas laba perusahaan yaitu dividen, sehingga kita akan bicara tentang dividen. Nah, ada beberapa jenis dividen yang dapat diberikan kepada para pemegang saham, baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham prioritas yang kemarin kita sudah pelajari itu, dan juga bentuk dari dividen yang dibagikan itu, gitu ya. Itu dapat dikelompokkan menjadi cash dividend, non cash dividend, scrip dividend, dan stock dividend. Atau pertama dividen cash, kedua dividen aktiva yang non cash, dividen scrip, gitu ya. Scrip pakai I bukan pakai U. Kalau pakai U scrip gitu. Dan yang keempat adalah stock dividend atau dividen saham. Nah, kita akan pelajari satu persatu ya, kita akan bahas satu persatu dari dividen cash sampai dividen saham. Nah, yang pertama adalah cash dividend atau dividen cash ya. Jadi ini adalah dividen yang diberikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash, dan ini nanti akan dicatat oleh perusahaan emiten ya, perusahaan yang mengeluarkan saham, dengan ada 3 pelakuan akuntansi ya, jurnalnya ya. Yang pertama adalah pada saat rapat pemegang saham, saat diumumkan gitu ya, ada rapat pemegang saham bahwa nanti ada pembagian dividen, itu nggak ada jurnalnya, no entry ya, tidak ada catatan ada, tapi bukan berupa jurnal gitu ya, ada notulen rapat dan sebagainya. Saat yang kedua adalah pada saat diumumkan akan dibagikan dividen itu, maka jurnalnya adalah debit laba ditahan, laba yang ditahan, kreditnya utang dividen sekian rupiah gitu. Dan yang ketiga adalah pada saat dibayarkannya dividen itu, entah dividen ini dividen kas ya, kita bicara dividen kas, maka jurnalnya adalah debit utang dividen, kredit kas sekian rupiah yang dibagikan. Nah, ini adalah 3 pelakuan akuntansi pembagian cash dividen. Nah, permasalahan yang timbul sebenarnya bukan permasalahan ya, tapi yang perlu diperhatikan adalah berapa jumlah dividen yang diterima oleh masing-masing pemegang saham. Karena kita tahu tadi ada saham biasa dan saham prioritas. Artinya bahwa kedua pemegang saham itu berhak memperoleh dividen. Nah, jumlahnya itu berapa gitu? Berapa jumlah yang diterima saham biasa, berapa jumlah dividen yang diterima oleh pemegang saham prioritas. Nah, kita akan lihat ini, kita akan bahas ini. Nah, pembagian jumlah dividen, cash dividen ya ini ya, kepada para pemegang saham biasa dan pemegang saham prioritas itu dipengaruhi oleh, jadi
dipengaruhi oleh jenis saham prioritas. Jadi saham prioritas itu mempengaruhi jumlah dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham tadi, pemegang saham biasa dan pemegang saham prioritas. Nah, dalam hal ini paling tidak ada 4 jenis saham prioritas yang akan mempengaruhi pembagian jumlah dividen. Ada 4 ya. Pertama adalah jenis saham prioritas yang tidak kumulatif, tidak partisipatif. Kedua, jenis saham prioritas yang tidak kumulatif tetapi partisipatif. Yang ketiga adalah jenis saham prioritas yang kumulatif tetapi tidak partisipatif. Dan yang keempat adalah saham prioritas yang kumulatif dan sekaligus juga partisipatif. Jadi ini apa? Tidak, ya tidak, tidak, ya tidak, ya gitu. Kalau mau menghafalkan. Tetapi yang jelas antara kumulatif dan partisipatif. Nah, kita akan bahas masing-masing jenis saham prioritas ini pengaruhnya terhadap jumlah pembagian dividen. Yang pertama adalah saham prioritas yang tidak kumulatif dan juga tidak partisipatif ya, tidak gitu. Nah, untuk jenis saham prioritas yang seperti ini nanti akan memperoleh dividen pada periode di mana dividen diumumkan akan dibagikan saja pada periode atau pada tahun gitu ya, tidak kumulatif kan, tidak kumulatif gitu. Sehingga kemudian kalau sudah beberapa periode perusahaan tidak membagikan dividen, beberapa tahun kemarin tidak membagikan dividen, maka pemegang saham prioritas jenis ini untuk yang tidak kumulatif, tidak partisipatif itu tidak berhak mengakumulasikan dividennya kecuali hak dividen tahun pembagian dividen saja. Katakan sekarang ada pengumuman akan dibagikan dividen ini tahun ini, tahun N-1 kemarin tidak ada pembagian dividen, tahun N-2 tahun kemarin juga tidak ada pembagian dividen, maka saat sekarang tahun sekarang ada pembagian dividen, tahun N-1 tahun N-2 itu nggak boleh atau nggak bisa diminta di tahun N tahun sekarang gitu ya. Itu tidak kumulatifnya di situ gitu ya. Nah, coba sekarang kita pakai contoh gitu ya biar gampang dipahami. Contohnya ada perusahaan tanggal 31 Desember 2003 gitu ya. Di 2003 gitu ada struktur modal sahamnya itu sebagai berikut. Punya saham biasa yang nominalnya itu Rp1.000 per lembar, totalnya 10 juta gitu. Kemudian ada saham prioritas nominalnya itu Rp500 per lembar, ini 12% ada persentasenya. Totalnya itu jumlahnya 2.500.000. Itu 2003 gitu, seperti itu. Nah, ada keterangan tambahan bahwa sejak tahun 2001 itu belum pernah membagi dividen. Jadi kemungkinan di tahun 2000, tahun 99 itu ada pembagian dividen gitu. Nah, ini sejak 2001 gitu. Sampai dengan diumumkan atau sampai dengan di 2003 ini. Nah, perusahaan mengumumkan dividen, cash dividen ya, dividen cash 2.500.000 nih untuk tahun ini, tahun 2003. Nah, di sini ada 2.500.000 ya, 2.500.000 di saham prioritas, juga ada 2.500.000 di dividen yang akan dibagikan. Nah, apabila jenis sahamnya adalah yang pertama tadi, yaitu saham prioritas yang tidak kumulatif, tidak partisipatif, maka berapakah dividen kas masing-masing pemegang atau kelompok saham? Adalah sebagai berikut. Nah, jumlah dividen pemegang saham prioritas perhitungannya adalah 12% kalikan 2.500.000 atau 300.000. Sedangkan hak dividen kas pemegang saham biasa ya sisanya gitu ya, karena prioritas kan diprioritaskan dulu dibagikan, maka pemegang saham biasa ya sisanya 2.500.000 dikurangi 300, 2.200.000 gitu ya. Jadi ini adalah hak dividen kas untuk masing-masing pemegang saham prioritas dan biasa. Kalau jenisnya yang pertama tadi, saham prioritas yang tidak kumulatif, tidak partisipatif, yaitu
jumlah dividennya ya 2.500.000 ini. Oke. Yang kedua, untuk jenis saham prioritas yang tidak kumulatif tetapi partisipatif. Bagaimana perhitungannya? Nah, ini juga seperti tadi ya, tidak kumulatif nih, tidak kumulatif. Jadi untuk ini akan memulai dividen proporsional dengan saham biasa. Jadi ada proporsional. Tetapi dividen ini ya akan diperoleh hanya apabila perusahaan membagi dividen ya pada tahun itu saja gitu, karena tidak kumulatif. Sehingga kemudian saat perusahaan pada tahun perusahaan tidak membagi dividen, pemegang saham prioritas jenis ini tidak berhak menagih hak dividen untuk tahun-tahun kemarin, tahun-tahun di mana tidak ada pembagian dividen, tidak berhak untuk ditagih di tahun ini gitu maksudnya, itu tidak kumulatif. Baik, kita pakai contoh yang tadi ya, gunakan untuk ini, maka masing-masing ini. Contoh tadi ini yang ini nih, saham biasa 10 juta, saham prioritas 2.500.000, pembagian dividennya adalah juga 2.500.000. Oke, ini yang tidak kumulatif tetapi partisipatif. Maka hak dividen kas untuk pemegang saham yang dihitung pemegang saham prioritas dulu ya, saham biasa itu nanti gitu ya, sisanya gitu. Nah, hitungannya adalah ini 2.500.000 dibagi dengan total jumlah saham yang beredar. Saham biasanya tadi 10 juta, saham prioritas 2.500.000 ya, jadi 12.500.000 ya, dikalikan 2.500.000. Nah, ini ada 2.500.000 nih. Ini 2.500.000 untuk saham atau jumlah saham prioritas, sedangkan 2.500.000 sebagai pengali ini adalah jumlah dividen kas yang akan dibagikan. Berapa? 500.000. Nah, pemegang saham biasa ya tinggal sisanya aja 2 juta. Atau kalau mau dihitung ya 10 juta dibagi 12,5 juta dikalikan 2.500.000. 10 juta tadi adalah jumlah saham biasa yang beredar, 12.500.000 adalah total jumlah saham yang beredar, saham prioritas dan saham biasa, dan pengalinya adalah jumlah dividen 2 juta ya. Nah, jumlah dividen ya harus 2.500.000 itu ya. Kalau tidak ya berarti hitungannya salah. Begitu. Nah, sekarang untuk jenis saham prioritas yang ketiga ya, yaitu yang kumulatif tetapi tidak partisipatif. Nah, ini adalah merupakan saham prioritas yang mempunyai hak atas dividen secara kumulatif atau terkumpul gitu. Jadi kalau tahun-tahun kemarin tidak ada, tahun kemarin tidak ada pembagian dividen, tahun sekarang ada pembagian, nah tahun kemarin itu bisa diminta di tahun sekarang gitu. Kumulatif atau terkumpul itu di situ. Jadi sisa dividen setelah dibagikan untuk periode-periode yang tidak ada pembagian dividen ya, nah, nanti akan dibagikan kepada jenis saham biasa secara proporsional. Ini ya seperti yang periode kemarin tidak ada pembagian, dibagikan di tahun ini. Oke, dengan contoh yang tadi juga ya. Contohnya tadi itu saham prioritas saham biasa 10 juta, saham prioritas 12%, 2.500.000, dividen kasnya 2.500.000. Maka hak pemegang saham prioritas, hak pemegang saham biasa kalau jenisnya kumulatif tidak partisipatif adalah sebagai berikut. Nah, untuk pemegang saham prioritas haknya adalah, nah ini kumulatifnya ya, 3 tahun, 3 karena sejak tahun 2001 tadi ya, berarti 2001, 2002, 2003 gitu ya. Untuk yang prioritas 3 tahunnya itu kalikan 12%, tadi persentasenya 12 dikalikan jumlah dividen kas yang akan dibagikan yaitu 2.500.900.000 rupiah. Itu kas dividen yang diterima pemegang saham prioritas kalau tadi kumulatif tidak partisipatif. Saya pemegang saham biasa ya sisanya itulah 1.600.000, atau kalau mau dihitung 2.500.000 dikurangi 900, 1.600.000. Begitu untuk jenis yang ketiga ya, saham prioritas kumulatif tetapi tidak partisipatif. Nah, untuk yang jenis yang keempat
yaitu yang ya itu tadi ya, saham prioritas yang kumulatif juga sekaligus partisipatif. Ingat ini masih pembahasan tentang cash dividend ya, dividen yang kas gitu. Jadi kalau jenisnya ini kumulatif partisipatif yang mempunyai hak atas dividen setiap tahun ya, 2001, 2002 yang tidak ada pembagian nanti bisa diminta di 2003 saat ada pembagian gitu ya. Di keterangan di poin 2 itu apabila pada tahun tertentu tidak ada pembagian dividen, tahun tertentu itu tadi 2001-2002, maka pemegang saham akan memperoleh seluruh dividen termasuk pada tahun-tahun di mana tidak ada pembagian dividen. Itu tadi ya. Oke. Dengan contoh sebelumnya. Pakai contoh tadi itu juga ya. 10 juta saham biasa, saham prioritas 2.500.000, dividen kasnya yang akan dibagikan 2.500.000. Maka kalau untuk saham prioritas yang seperti ini kumulatif partisipatif, maka hak dividen kas masing-masing pemegang saham adalah sebagai berikut. Ada 2 kali perhitungan ya. Kumulatifnya kemudian partisipatifnya. Baik, untuk saham prioritas yang kumulatif seperti tadi ya, 3 tahun kalikan 12% kalikan 2.500.000, 900. Oke. Untuk saham biasanya ini 12%-nya dimasukkan di sini partisipatifnya. Kalikan 2.500.000, 2.500.000 kan tadi ininya ya apa? Dividennya 300. Oke. Dari pembagian yang pertama ini 900.000 dan 300.000 berarti berapa? 1.200.000 ya. Sisanya berapa? Nah, sisanya 1.300.000 ya. 2.500.000 dikurangi 900.000 plus 300.000, 1.300.000. Nah ini masih ada dividen kas 1.300.000 ini. Kemudian dihitung lagi untuk yang partisipatifnya. Partisipatifnya itu seperti ini. Tadi yang kumulatif, sekarang yang partisipatifnya itu seperti ini. Pemegang saham prioritas dulu yang dihitung. 2.500.000. Ingat ya, 2.500.000 ini adalah bukan dividen kas, bukan jumlah dividen kas, tetapi jumlah saham prioritas dibagi total saham yang beredar yaitu 12.500.000 dikalikan sisa dividen kas yang belum, yang tadi ya sisa tadi ya 1.300.000, jadi 260.000. Nah kemudian baru kita hitung yang pemegang saham biasa itu berapa hak. 10 juta, jadi jumlah saham biasa yang beredar kalikan totalnya 12.500 kalikan sisa dividen yang belum dibagikan 1.300.000, berapa? 1.040.000. Jadi dalam hal ini untuk jenis saham prioritas yang kumulatif sekaligus partisipatif, pemegang saham prioritas itu mendapatkan hak dividen kasnya sebesar 900 plus 260, 1.160. Sedangkan pemegang saham biasa dalam hal ini berarti mendapatkan 300.000 plus 1.040, yaitu 1.340.000, dan totalnya ya harus 2.500.000, yaitu sebesar dividen kas yang akan dibagikan. Nah, inilah pembagian perhitungan dividen kas yang dibagikan kepada masing-masing pemegang saham prioritas dan pemegang saham biasa. Itu tadi ya, tergantung pada jenis saham prioritas yang ada 4 itu ya. Tidak ya tidak ya itu tadi. Selanjutnya kita nanti akan bahas tentang jenis saham yang selanjutnya.